Niat berbuat baik malah dihantui selama 10 tahun. Pas itu saya langsung nengok ke belakang. Astagfirullah. Yang saya lihat itu apa? Seorang perempuan, ya kulitnya putih, tapi berlumuran darah. Tebakan saya sekitar usia 13 sampai 15 tahun atau 16 tahun. Oke. Dan kebetulan emang masih pakai rok SMP. Orang tua ngomong apa gitu. Bapaknya langsung ngomong, kamu berani sama anak saya, berani bawa anak saya, kamu harus berani tanggung jawab, cepat nikahin dia. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Di video kali ini kalian wajib nonton sampai selesai, karena ini banyak terjadi di masyarakat. Kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya pada saat dia menikah dengan istrinya yang baru dikenal. Dan langsung aja kita gas kenalan. Halo Pak, kenalan dulu, namanya siapa? Nama saya Partono, Pak. Partono? Partono, pasti betul. Aslinya dari Jawa nih? Asli Jawa. Dari mana, Pak? Dari Sragen saya, Pak. Jadi jam berapa dari Sragen ke sini? Sragen itu tempat lahirnya. Oh, tempat lahir. Iya. Kalau tinggal deket sini di Stasiun Tanah Abang. Oh, udah berapa lama? Deket Stasiun Tanah Abang. Udah makan belum? Udah Kalau makan kita semua, alhamdulillah. pesan minum aja ya? Ya, boleh. Oke. Silahkan. Mbak, nih, saya manggilnya Pak Parto atau gimana? Panggil abang boleh, Pak, boleh. Pak Partono boleh. Partono. Pak Parto, nih kita ada menu sajian Jalan Buntu. Oh, iya. Mau minum apa? Wah, ini kayaknya kopi hitam nih Kopi hitam? lebih menarik ya. Apalagi nanti kita cerita yang serem-serem, yang Boleh mistis deh. nih. Saya air melati aja. Makasih Mbak. Kalau gitu Pak Tono Makasih, aja Pak. nih. Pak Tono boleh. Enak. Ya. Pak Tono, saya pengen tahu nih, mau cerita apa di Jalan Buntu? Saya itu mau cerita tentang pernikahan dengan istri saya. Hah? Emang ada kejadian mistis apa nih yang Bapak mau ceritain? Jadi suatu ketika itu saya pernah diajak makan ke restoran di daerah Taman Sari itu. Oke. Restorannya emang cukup ya di sudut jalan, agak sepi lah emang waktu itu. Nah, saya makan sama istri, tiba-tiba istri bilang, "Mas, jangan tengok ke belakang." Jangan tengok ke belakang. Iya. Saya tanya dong, "Kenapa, Dek?" "Pokoknya udah makan aja, jangan lihat ke belakang." Oh. Ya, naluri laki-laki kan kalau dilarang sama istri tetap bandel loh. Saya tengoklah ke belakang, tuh pas tengok saya astagfirullah. Saya kaget. Itu sosok perempuan, ya sebenarnya kemungkinan ya masih gadis kali ya, usia sekitar 13 sampai 15 tahun. Dan emang saat itu saya lihat pakai pakaian seragam. Roknya biru, atasnya pakai kemeja sekolah ya. Tapi yang saya bikin kaget itu apa? Itu berlumuran darah, mukanya berantakan. Astaga. Berdarah-darah gitu? Darah-darah, iya. Tapi nggak ada senyumnya sama sekali. Wah. Hanya diam di belakang saya. Oke Pak, tahan dulu ceritanya. Nanti kita lanjut lagi ya, setelah minumnya datang. Baik. Oke Sobat Buntu, buat kalian nih yang penasaran kelanjutan cerita yang disampaikan sama Pak Tono, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, nih Pak Tono, kopinya. Mantap kopi. Langsung dicobain aja. Ya, terima kasih Mbak. Soalnya di sini Oke. kopinya nggak pernah diaduk. Ya, boleh saya Silakan, coba ini iya, Pak? cobain Oh, aja. ya. Mbak, terima kasih kopinya Mbak ya. Ini saya coba minum. Bismillahirrahmanirrahim. Emang suka ngopi? Mantap. Tiap hari ngopi? Kopi sebenarnya nggak tiap hari. Tiap bulan? Bukan tiap bulan juga. Nah, ini momen yang begini yang ditunggu Oh, tuh. kalau lagi ada lagi momennya. momen sesuatu
yang emang kira-kira butuh fokus itu baru kopi hitam. Iya. Saya Ini setuju. saya bagi tisunya Mbak ya. Silakan. Mbak ya. Silakan. Oke. Pak Tono, kita lanjut ya sama yang diceritain di awal nih. Saya penasaran nih, pengen tahu detailnya perjalanan mistis pada saat nikah sama istri itu seperti apa? Jadi saya kenal sama calon istri saya itu tahun 2007. Oh, oke. 2007. Singkat cerita nih, dulu saya kan emang punya karakter yang suka namanya bawa motor pulang sendiri. Setiap ada orang di jalan itu selalu saya tawarin, entah ibu-ibu, entah mbak-mbak atau bapak mau kemana sekalian bareng. Oh gitu. Ya, suatu ketika saya ketemu ini perempuan. Mbak mau kemana? Pak, saya mau pulang ke daerah Jakarta Selatan. Ya udah searah yuk, saya antar. Saya antarlah dia sampai rumahnya. Singkat cerita sampai rumah dia punya pulpen. Memang saya nggak punya pulpen, dia punya pulpen. Mas lihat tangannya mana? Ditulis nomor sini. Nomor handphone dia. Oh. Nomor handphone. Sambil dia bilang, Mas, kalau nomor ini sampai rumah kamu hilang, berarti kita nggak akan ketemu lagi. Oke. Tapi kalau nomor ini ternyata masih bisa, berarti Mas bisa hubungin saya. Oh. Oh yaudah Mbak, makasih sama-sama ya. Langsung saya pulang. Singkat cerita saya sampai rumah, saya nggak simpan lagi, langsung saya tulis, nggak simpan di kertas maksudnya, saya tulis di handphone. Oh, langsung dimasukin. Langsung saya masukin. Bahkan namanya juga saya kan belum tahu waktu itu, belum pernah nanya. Oh. Saya tulis saya Mbak gitu doang. Terus besoknya sekitar jam pulang ya, dia masuk SMS, Mas jemput saya dong. Di mana tempat kemarin? Ya udah, saya jemput. Sampai di situ langsung mau kemana? Pulang lagi? Ya pulang, tapi nanti saya pengen makan, pengen jajan. Kira jalan lah. Tiba-tiba dia minta berhenti, Mas ke warung dulu ya. Oke. Warung. Nah, saya kan waktu itu kan namanya karyawan gajian sebulan sekali kan. Iya. Maksudnya dimakan seminggu habis, 3 minggunya kan serabat sana serabat sini kan. Jadi saya langsung, maaf Mbak, saya nggak ada uang loh, mau belanja apaan gitu. Udah tenang aja gitu. Nah karena dia langsung ke warung, saya ikutin dong. Saya malu-malu gitu lah, namanya nggak megang uang, mau deket mau enggak. Udah Mas, bayar. Kan saya kaget. Loh Mbak, saya nggak punya uang. Coba dilihat di dompet. Ini kalau nggak percaya, saya keluarin. Pas saya keluar ternyata dompet saya itu ada 50.000. 50.000 di tahun itu 2007 lumayan. Oh, ada duit. Iya. Waktu itu masih bisa kebeli sama telur sama mie karena buat persiapan makan. Ternyata itu telur sama mie itu buat saya katanya. Oh. Saya sampai pulang itu dia saya antar ke rumahnya, saya pulang. Uang dari mana? Kapan masukinnya? Kapan masukinnya? Dia nggak pernah nyenggol saya, maksudnya ngambil dompet juga enggak. Sembako itu akhirnya saya bawa pulang. Saya taruh rumah. Ya biasa istirahat. Nah keesokan harinya saya seperti biasa rutinitas kerja, berangkat ke kantor, kerja sampai sore. Menjelang sore saya coba SMS, Mbak ada di mana? Oh ini Mas saya mau persiapan pulang, antar dong saya pulang lagi. Oke Mbak. Nah saya jemput sampai ketemu di depan kantornya juga, naik. Nah sebelum dia naik udah bilang duluan, Mas tapi saya jangan langsung pulang, saya mau makan bakso dulu. Oke. Kembali lagi saya langsung bingung, nggak ada uang. Namanya laki-laki gimana sih, Mbak perempuan masa nggak mungkin berharap dibayarin kan. Iya. Mbak maaf saya nggak ada uang. Udah pokoknya makan Mbak dulu makan bakso katanya. Kayaknya tiba tuh di warung makan sama sekitar ketir itu. Bayarnya gimana? Apa SIM saya digadein apa KTP? Masih gitu langsung tiba-tiba saya bilang, Mbak udah yuk. Ya udah Mas bayar. Nggak ada uang. Coba kalimat kayak kemarin lagi, coba buka dompetnya. Terus saya sempat beneran nggak ada uang. Ya udah lihat aja. Saya keluarin lagi. Saya penasaran kan, udah punya pengalaman ada uang. Penasaran saya buka pelan-pelan gini, nggak depan dia langsung buka langsung. Oh ada lagi 50. Ada Mbak 50. Ya udah bayar. Uang dari mana? Udah bayar. Uang halal. Jawabnya dengan tenang.
Akhirnya saya udah selesai makan, di jalan tuh mikirin lagi uang apa, dari mana? Seumur-umur baru ngalami kejadian begini, seumur hidup baru ada uang di dompet tanpa proses kerja keras. Terus sampailah ke rumahnya. Udah Mbak, sampai rumah ya. Saya juga mau langsung pulang. Nah, sampai rumah tuh saya mikirin terus. Ini ada apa ini? Kok tiba-tiba uang ada udah 2 kali berturut-turut. Iya. Paginya saya aktivitas itu lagi. Hari berikutnya ya, entah 2 hari atau 3 hari, saya ingat dia yang SMS. Mas, saya mau ketemu. Pas ketemu itu dia yang ngomongin masalah pernikahan. Intinya dia itu minta dinikahi. Saya kaget dong. Kenal baru berapa kali pertemuan kok ngomong pernikahan. Nanti saya bahasa dulu, nanti saya minta petunjuk dulu sama Allah. Saya bilang. Karena saya belum ada pemikiran untuk pernikahan, hanya sebatas teman mengantar. Saya bilang, ternyata nggak berhenti sampai di situ. Sampai pada akhirnya saya dipaksa untuk bertemu sama bapaknya. Oke. Ke rumahnya. Biasa pulang kerja, selalu ke situ ke rumah. Saya kaget. Ke rumah orang tua ngomong apa gitu. Bapaknya langsung ngomong, kamu berani sama anak saya. Berani bawa anak saya. Kamu harus berani tanggung jawab. Cepat nikahin dia. Ya saya langsung setengahnya down, tapi sebijak mungkin saya mau menjawab, Pak mohon maaf kita baru kenal. Pokoknya kalau kamu nggak menikah secepatnya, kamu nggak ngelihat saya. Kamu nikah saya udah nggak ada umur nanti. Itu yang sempat disampaikan bapaknya. Kok jadi kesini larinya? Mau dijawab iya berat, mau dijawab tidak, orang tuanya begitu tegas. Si mbaknya, saya udah pulang nih ya, suatu ketika dia bilang gini, Mas, tolong temuin saya di kos. Di kosnya di daerah Kemanggisan, Selipi. Oke. Dia nyebut nama jalannya, saya cuma seingat saya G2 aja nomornya, nggak tahu, nggak sampai ke kosnya. Tolong jemput saya di kos, ini alamatnya. Saya langsung kan coba jemput. Belum sampai kosnya udah bunyi lagi handphone. Mas, nggak usah jadi ke kos saya. Saya sudah siapkan racun serangga buat saya mengakhiri hidup. Ya, Dia ngomong kayak gitu? dia ngomong begitu. Karena waktu itu, maaf, dugaan saya, kenapa jadi saya yang harus menanggung begini. Udah buang semua itu, saya sok pahlawan aja. Udah buang semua itu, jangan disimpan lagi. Baru dia balas, kalau sampai Mas nggak mau menikah dengan saya, berarti Mas besok tinggal lihat saya, nyawa saya di sini. Oh. Sampai segitunya. Tetap karena sahabat itu nggak sampai alamat, saya bilang gini, ya udah, nanti saya pulang malam saya mikirin lagi deh buat bicara pernikahan kita nanti. Jangan malam-malam begini, yang penting itu buang dulu SMS ya, buang dulu. Saya pulang langsung dia nggak telepon. Di rumah saya malam berpikir, udah kalau gitu saya harus ambil langkah daripada nanti saya ada perempuan ada apa-apa. Terakhir mau komunikasi dengan saya terlibat pihak berwajib. Akhirnya saya putuskan untuk ketemu. Ya udah, kita ketemu orang tua kamu. Saya akan ke rumah. Nanti saya bicara sama orang tua, sama bapak kamu. Saya betul-betul saat itu memutuskan untuk menikah. Untuk menikahi, tapi menikah siri. Oh. Yang hanya disaksikan bapaknya, sama abangnya, sama adiknya laki-laki. Oke. Ya, sama mertua dari bapak. Mertua saya itu namanya apa ya? Neneknya. Nenek dari istri. Bikin pernyataan aja bahwa kita menikah, bahasanya di bawah tangan. Oke. Nah, karena sudah menikah, otomatis saya harus tanggung jawab. Mulai itu berani saya ajak pulang. Saya ajak pulang ke kontrakan. Ya selayaknya suami istri, karena sudah menikah. Ya, mohon maaf nih ada vulgar sedikit. Yang saat pertama kali hubungan badan itu saya kaget. Malam pertama? Ya malam pertama itu
Jadi emang bukan saya yang minta, laki-laki, biasanya laki-laki yang minta kan. Iya. Perempuannya yang minta, Mas, kan kita udah suami istri. Ya kenapa? Ya udahlah, tidurlah. Tidur. Ya udah duluan tidur. Saya masih pusing mikirin beban kok bisa begini. Pas tidur oke lah, lakukan. Nah, yang saya aneh itu gini loh. Ketika sampai, maaf ya, ke puncaknya atau klimaksnya, itu nggak selesai di situ. Jadi saya harus melayani lagi dia. Tapi yang kedua ini berbeda. Jarak berapa lama? Dalam waktu itu selesai, tapi dia tetap harus layani langsung. Selesai yang kedua ini perempuan teriak nggak jelas, matanya itu sampai gemetar semua. Pokoknya ngeram nggak itu sampai, ya kalau dibilang tetangga dengar itu teriak nggak karuan. Sampai setelah teriak-teriak itu kejang semua badannya, dari sekujur tubuh kejang. Saya lihat ini kejang, habis kejang langsung lemes. Lemesnya aja itu bisa setengah jam, 15 menit sampai setengah jam, nggak bisa ngomong apa pakai orang pingsan. Saya makin panik, kok begini. Tadi yang perasaan orangnya nggak begini yang pertama gitu. Ini yang kejadian kedua kok sampai lemes begitu. Itu maaf nih, kejadian itu saya langsung bener-bener bingung. Mau gimana, mau apa? Ini pingsan anak orang. Nggak ada gerakan. Tiba-tiba pas bangun langsung dia udah sadar. Dia langsung nanya, Mas ngapain? Saya makin bingung, dia nanya, Mas ngapain? Kok nanya ngapain? Kan kita baru hubungan maaf suami istri. Kok dia nanya ngapain? Saya tanya, emang tadi Mbak nggak ingat kita tidur? Iya ingat. Terus kok sampai ini jam berapa? Lama banget loh, ini hampir 1 jam lebih loh. Karena dia pingsannya 15 menit lebih. Langsung saya cerita. Nih, punggung lihat ada luka enggak, saya gituin. Karena dia nyakar, yang kedua itu nyakar. Oh, oke. Sini nyakar, kejang semua badannya. Badan saya sini kan saya liatin. Lu yang nyakar siapa? Mbak nyakar saya. Sampai kencang banget teriak-teriak gitu. Enggak, saya enggak teriak. Gak usah ngarang katanya. Langsung dijalan ke dapur. Udahlah, karena udahlah, saya juga udah nyantai. Udah kamar mandi, udah istirahat besok. Kegiatan seperti biasa paginya. Karena kita hanya menikah siri, akhirnya bapaknya tetap menuntut supaya menikah KUA. Nah, itu terjadi beberapa bulan kemudian setelah nikah siri, baru saya bisa menikah secara resmi di KUA karena desakan dari bapaknya. Suatu hari saya kerja di kantor, tiba-tiba itu istri SMS, Mas pulang. Saya udah mulai manggilnya Dek. Udah beda. Udah nggak Mbak lagi, Dek. Kenapa Dek? Bapak udah nggak ada. Innalillahi. Maksudnya nggak ada gimana? Bapak meninggal. Yo, kalau saya ingat langsung. Kok ucapannya dulu bilang, kamu kalau nggak menikah sekarang bapak meninggal. Jadi itu hanya beberapa bulan dari ucapan pertama. Waktu bapaknya mendesak saya untuk menikahinya itu. Setelah dapat kabar mertua meninggal, saya langsung datang ke rumah mertua, pulang. Kebetulan mertua ini tinggalnya di Jakarta juga, di daerah Kalibata. Di Kalibata, apa emang dekat makam Kalibata? Belakangnya pas di situ. Dimakamkan di tanah keluarga. Oke. Di situ emang ada makam belakang rumah, makam keluarganya, keluarga saja yang bisa dimakamkan di situ. Selesai selesai turun tanah, saya pamitan pulang sama nenek yang di situ, ada yang di situ neneknya. Nek, saya pulang dulu, berdua pulang. Istri namanya bapaknya nggak ada ya, mungkin nggak nafsu makan. Langsung dia minta, Mas, makan dulu yuk. Ya udah, yuk. Makanlah di suatu restoran. Tiba-tiba setelah kita makan, ya, pas saya makan itu istri bilang gini, Mas, jangan lihat belakang. Kenapa? Kok nggak boleh lihat belakang? Pokoknya yang lihat belakang udah makan aja. Pas itu saya langsung nengok ke belakang.
Astagfirullahaladzim. Yang saya lihat itu apa? Seorang perempuan, Iya. ya kulitnya putih, tapi berlumuran darah. Tebakan saya sekitar usia 13 sampai 15 tahun atau 16 tahun. Oke. Dan kebetulan emang masih pakai rok SMP. Seragam sekolah. Seragam sekolah. Diam aja sambil mukanya rusak. Nah disusah langsung astagfirullahaladzim. Udah nggak bisa ngomong apa-apa, saya udah diem aja, melanjutkan pulang. Saya nggak berani nanya ke istri itu. Beberapa hari kemudian, mau menuju hari atau ya kemungkinan menuju 3 hari. Mau 3 hari saya berangkat dari Cakung, rutenya biasa mau ke pasar minggu. Sampai di pom bensin yang seberang mall Kota Kasablanka. Iya. Pas itu yang di tangga itu, saya langsung bilang, mas, berhenti mas. Kenapa dek? Berhenti dulu mas, berhenti. Biar nyebrang dulu. Nyebrang apa? Nggak ada yang, sama sekali nggak ada yang lewat. Nah pas dia bilang, istri saya bilang, udah mas jalan. Justru saya penasaran. Yang dilihat apa? Itu ya ampun, ternyata yang saya itu persis sama yang di kejadian rumah makan. Perempuan itu tadi. Astaga. Sama masih mukanya. Berlumuran darah. Diam gak ngomong apa-apa. Kayak gimana sih perempuan yang sedih. Mukanya cuma ya emang kelihatan dasarnya tetap putih mukanya. Cuma darahnya kemana-mana itu. Oh itu yang suruh berhenti itu. Terus saya nanya dalam hati gini, istri saya bisa ngelihat ya? Apa saya yang halusinasi nih gitu loh? Ya udahlah, istighfar lagi lah namanya itu kan. Astagfirullahaladzim, dah jalanin sampai maghrib tuh, habis maghrib di rumah bapak tuh almarhum bapak, terus tahlilan. Jadi selesai tahlilan, saya pamitan lagi ke nenek mau pulang ya. Nah naik udah. Di perjalanan saya udah bilang sama istri, dek jangan lewat jalan kemarin ya, jalan yang tadi ya. Emang kenapa mas? Udah pokoknya lewat jalan lain aja. Akhirnya saya putar lebih jauh dikit nggak apa-apa, yang penting nggak lewat yang saya lewatin tadi itu. Kebetulan juga udah malam, nah nggak lama sampai rumah istirahat. Istirahat itu nggak melakukan hubungan suami istri. Jadi saya istirahat, besok keesokan paginya saya berangkat kerja biasa rutinitas. Sampai saya kebetulan saat itu kan emang di suatu perumahan yang baru, perumahan bisa dibilang awal. Nggak ada masjid, nggak ada musola. Kita bangun masjid. Kebetulan saya jadi bendahara. Nah, pada saat itu saya itu harus mempertanggungjawabkan apa sebagai jabatan saya. Uang masuk, uang keluar di depan masyarakat. Yeah. Pas dihitung semua, saya hitung itu selisih atau bahasanya minus. Uang itu 1.700.000. 1.700.000 saat itu udah cukup besar bagi saya. Malam itu juga saya harus mempertanggungjawabkan di depan, bahasa saya di depan pengurus-pengurus lainnya. Oke. Uang ada, laporan ada. Oke. Saya langsung ngomong ke istri, dek, kok uang bisa selisih ya? Besar loh selisihnya loh, 1.700.000. Ya mas gimana? Ya mas mah biasa aja, nggak apa-apa sih, nggak pernah pakai, nggak pernah kemana-mana. Iya. Terus, yaudah, sini, adek bantu. Bantu gimana? Duduk. Saya suruh duduk. Istri duduk di depan. Maaf, kalau saya salah meragakan tangannya ya. Tangannya semacam berdoa begini. Gini, gerak-gerak gini. Matanya tapi merem. Langsung gini. Lihat. Dompet saya kebetulan nggak saya pegang itu kan. Lihat di atas bupet, kata dia. Di atas bupet apa? Katanya. Ya buka mas dompetnya. Itu saya ambil dompet,
Saya sendiri saya lihat dong. Dompet pas saya buka uang satu dompet saya kebuka begini. Yang tadinya dilipat jadi lurus ini. Saya astagfirullah, ini uang apa? Emas butuhnya 1.700.000, hitung. Saya hitung. Masih uang 50-an tuh Pak, tebel. Pas 1.700.000, nggak kurang nggak lebih. Saya penasaran dong, Dek, uang siapa? Uang dari mana? Ini uang gede loh, dia bilang itu. Jangan macam-macam, dia bilang. Itu uang halal. Uang orang yang nggak butuh uang. Jadi uang itu saya ambil, bahasanya ya. Saya ambil dulu. Itu udah ngomong saya ambil. Saya ambil. Orangnya nggak butuh. Wajar dong, saya kan nggak tahu. Terus kembalinya gimana? Namanya kesannya kan pinjam. Kembalinya gimana? Kalau Mas mau ngembaliin cukup udah, satu ke anak yatim piatu, kedua ke pembangunan masjid. Oh, oke. Itu cara mengembalikan. Ya setelah itu saya langsung buru-buru karena udah ditungguin di masjid, buru-buru langsung datang. Saya serahin semua komplit. Waktu itu totalnya hampir 60 juta. Ada semua, tenang. Tapi setelah pulang dari masjid, itu saya pikiran lagi. Masih tanda tanya, kehidupan baru begini. Akhirnya itu tidur. Belum lama tidur itu. Paling berapa menit, tiba-tiba saya sekilas kan belum tidur pulas, ngeliat kok istri duduk gini aja. Mata merem. Oh. Mata merem. Saya panggil, Dek, ngapain? Ini aja. Dek, masih gini lagi. Baru dia jawab, saya saudara kembarnya Siti Ernawati. Saudara kembar? Saudara kembar. Saya kan pas lagi, Dek, bangun, udah ketakutan dong. Dek, bangun. Saya bangunin dulu. Tetap masih begitu. Nanti kamu ketemu saya. Ngomongnya itu lembut. Nanti kamu ketemu saya. Nah, itu ternyata nggak lama begitu dia langsung gini sendiri. Loh. Pingsan? Nggak pingsan, cuma langsung melek. Istri saya gini langsung. Sadar gitu? Sadar. Ngapain Mas ngeliatin saya gitu? Ya saya tambah bingung. Mau ngapain? Tadi ada yang ngomong katanya saudara kembarnya. Katanya. Masa sih katanya? Iya, katanya saudara kembar. Ingat nggak ada yang ngomong gitu? Enggak ngomong apa-apa kok. Nah suatu hari istri itu ternyata ngajak saya. Oke. Jalan. Tiba-tiba itu sampai di pemakaman di bilangan Jakarta Selatan juga. Masuklah dia. Mau ngapain Dek sini? Ntar Mas juga tahu. Ya mau ngapain deh? Kan makam bapak nggak di sini, di sana. Sempat bercanda begitu. Makam bapak kan di rumah deh. Udah ikut aja sini. Gitu. Pas dia berhenti, saya pun ikut ngeliatin gitu. Pas saya lihat kok itu batu nisan. Iya. Namanya Siti Kartika, lahir 23 bulan 3 tahun 77, wafat tahun 90. Oh. Saya bulannya nggak ngelihat sama tanggalnya, cuma tanggal lahirnya saya lihat persis. Tanggal lahir 23 sama istri bulan 7 tahun 77. Istri juga sama, namanya Siti, tapi ini Siti Kartika. Kalau istri saya adalah Siti Ernawati. Saya tanya dong, Dek siapa? Mas semalam ngomong apa? Ngomong, adik yang ngomong malah, saudara kembar. Di situ baru istri saya bicara, ngomong, Mas perlu tahu, dulu tahun 90-an saya punya saudara kembar. Saya masih SMP sama dia. Nah, waktu itu pas ujian kelulusan, mungkin kita berdua kan bahagia, senang.
Pokoknya itu di sepanjang setelah pengumuman itu sepanjang jalan mau pulang seneng. Saking girangnya sampai di jalan raya pun masih bercanda. Nah nggak disangka tiba-tiba itu motor dengan kencang sekali jalan. Saya sudah nyebrang duluan, saudara kembar saya masih di belakang. Kenalah saudara kembar saya itu. Ketabrak, terpental sampai ke trotoar, maaf mukanya rusak, kepalanya pun pecah. Aduh, kasihan banget. Di dalam hati saya nanya, apa yang selama ini ngeliatin saya sekilas, apa yang selama ini tiba-tiba muncul kayak di restoran, apa yang ini, dalam hati saya begitu. Terus akhirnya istri ngomong, udah mas, cukup mas yang tahu. Saya punya saudara kembar yang maaf setiap saat rohnya itu bisa masuk ke badan saya. Oh. Bahkan maaf, kalau saya batin aja suruh datang, dia datang. Nah saya teringat kejadian-kejadian uang, makan bakso mau bayar kok ada uang di dompet. Terus mau yang terakhir itu aja, mau menyelesaikan pertanggungjawaban organisasi, ada uang 1.700.000. Saat itu uang nggak kecil, itu nggak gampang. Jadi selama ini peran dari saudara kembarnya itu. Oke, setelah saya di dalam batin selama ini yang saya lihat apakah ini, pulanglah berdua ke rumah, ke kontrakan saya. Ketemu istri, duduk, biasalah minum teh, ngopi. Saya tanya, memberanikan diri, walaupun masih gemeter nanya itu. Dek, saya langsung bilang gini, di Casablanca, saya lihat sosok perempuan mirip adik sekilas. Mukanya berlumuran darah, mukanya rusak. Terus di restoran Taman Sari saya juga ngelihat di belakang saya, yang adik nggak boleh ngelihat saya, mas jangan lihat, saya juga ngelihat. Mukanya berlumuran darah juga masih, terus masih pakaian biru, rok biru. Apa itu benar Siti Kartika, saudara kembarnya adik? Mas sudah jawab, iya mas, benar itu. Jadi selama ini yang maaf saya bilang, saudara kembar adik itu ngikutin adik terus. Terus sebetulnya saya juga bisa lihat dong. Buktinya saya bisa ngelihat. Saya gituin kan. Ya kalau saya lagi ngelihat mas bisa ngelihat. Kalau saya nggak ngelihat ya mas nggak bisa ngelihat. Tuh, itu saudara kembar saya. Ya apa ya nih ya. Setelah berumah tangga itu, secara ekonomi emang berubah drastis. Keuangan saya, ya bisa dibilang yang tadinya makan aja kurang, masih ingat buat kopi aja, buat Indomie nggak punya. Itu uang gampang sekali. Entah dari mana ada yang memberikan amplop. Ada aja? Ada yang maaf, tiba-tiba keluarga ada yang ngasih. Itu intinya sampai saya kebeli rumah, kebeli kendaraan. Oh, sampai bisa beli sampai rumah? Iya begitu. Wih, alhamdulillah. Tuh, rezekinya saya menikahi Siti Ernawati itu. Tapi pernikahan saya itu hanya berjalan 10 tahun. Hah? 10 tahun? 10 tahun. Kenapa? Di saat 2017 itu, saya kan awalnya kerja. Oke. Kerja di kantor lah. Maaf ya, adalah jabatan, ada gaji masih. Istri saya, setelah saya pensiun dini, mungkin maaf ya, penghasilan berkurang. Jadi kerjanya ke ojol. Oke. Istri pun pengen kerja. Akhirnya istri kerja lagi ke bank. Tapi yang bagian sales campassing. Dalam 1 bulan aja itu saya bisa nggak ketemu. Sama istri? Sama istri. Karena cuma komunikasi, udah WA bukan, udah WA tuh, kadang 2017. Yeah. 2017. Mas, saya mau langsung ke puncak 5 hari.
dipoto sama teman-temannya, dikirim WhatsApp. Ya udah, hati-hati. Pulang semalam, pas pulang saya kan maaf, di ojol ini kan memang nariknya malam terus. Ngalong, nggak pernah narik siang. Siangnya sampai jam 10 pagi. Oke. Saya narik ngalong malam terus. Itu istri pulang nggak ketemu saya. Pulang malam, nginep di kontrakan, udah rumah, nginep di rumah, langsung pagi udah berangkat lagi. Saya masih ingat bulan puasa itu, 1 bulan penuh, yang biasanya istri itu ngelayanin saat kita buka puasa, sahur. Akhirnya saya bilang ke istri, Dek, nanti kalau pulang ke Jakarta kan di Bali itu, kerja di Bali, terakhir di Bali kan. Tugas ke Bali Tugas maksudnya? di Bali ya. Dek, nanti kalau pulang ke Jakarta temuin Mas ya, jangan sampai enggak. Ada yang perlu Mas bicarakan penting. Ya. Suatu ketika dia pulang, saya sendiri yang jemput di bandara, pakai motor, saya jemput di bandara. Saya jemput sampai rumah, saya langsung ngomong, nggak nanya kabarnya, nggak, langsung, Dek, kayaknya rumah tangga kita ini udah nggak layak, sudah nggak sesuai orang berumah tangga. Adik kerja sibuk, urusan adik sendiri, saya juga sibuk ngojek sekarang. Sebelum permasalahan kita ini melebar, Dek, saya salah paham ke adik juga buruk sangka ke saya. Gimana kalau rumah tangga ini kita akhiri? Maksudnya apa sih, Mas? Maaf, Dek ya, bukannya apa-apa. Ini udah nggak wajar rumah tangga begini. Takutnya saya terpancing emosi, saya terbakar situasi, saya main tangan, maaf, ngomong kotor, ngomong keras. Ya nggak bagus lah buat telinga adik, sampai trauma, sampai nenek-nenek nanti, saya bilang gitu. Lebih baik saya selesaikan adik sebelum itu semua terjadi, saya bilang. Tapi emang masih sombong. Ya udah, pulangin aja saya ke mama. Oke, Dek. Saya langsung nggak ada basa-basi. Oke, Dek. Besok kita langsung ke mama. Telepon tuh langsung cerita, Mama, besok Mas mau ke sana menunggu mama. Nah, pas sampai paginya kan saya ke rumah tuh, di daerah Jakarta Selatan juga, di daerah Cilandak tuh, ke rumah mama. Kok di rumah mama itu udah ada abangnya, ada adik laki-lakinya, ada iparnya, terus sama cucu-cucunya. Salaman lah, biasalah ketemu semua. Langsung pada duduk semua, kayak udah pada siap. Udah siap. Saya dalam hati ngomong apa enggak ya, terus saya tekadkan dah. Ma, mohon maaf Ma ya, Tono perlu ngomong. Ya ngomong aja Ton, katanya, nggak usah malu, katanya. Emang kenapa sih Ton? Erna langsung ngomong. Emang kenapa Ton, Erna? Ma, gini aja Ma ya. Sekarang Erna kerja Ma. Bahkan 1 bulan ini saya nggak ketemu Erna. Buat Tono ini rumah tangga udah nggak sehat. Saya merasa dulu masuk keluarga mama dalam baik-baik. Nah, saya pun sekarang niatnya ingin ngembaliin ke mama. Loh kok jadi gitu Ton, katanya. Sempat mamanya itu ngomong gini, Ton, kalau bukan kamu Erna ini nggak bisa diatur. Sempat ngomong gitu. Laki-laki yang bisa ngatur cuma kamu. Itu almarhum bapaknya aja dilawan. Mama aja cuma ngelus dada kalau ngomong sama Erna. Tapi mama sebagai mama kandungnya juga gak bisa ngelarang. Kalau Tono udah berat, ya Tono gak salah ngembaliin ke mama. Biarin ntar mama sama Mas Ian tuh abangnya sama Rinto yang ngedidiknya dia, katanya. Ya Ma, maaf Ma, gitu. Soalnya Tono itu nggak mau nanti jadi bumerang. Saya takut hilap Ma, gitu. Jadi selagi saya masih sadar, masih bisa berpikir dengan akal sehat, saya kembalikan. Ya udah Ton, kalau emang niat Tono begitu ya Mama terima lah. Nah malam itu udah selesai salaman, pulang saya baru bikin konsep suratnya di rumah, ngetik, bikin konsep.
Udah selesai tanda tangani, saya besoknya saya bawa ke orang tua lagi, mah tolong tanda tangani di atas materai. Saya ceritakan itu selesai. Nah, itu saya ingat 1 hari setelah hari lahir saya bikin cerai itu. Talak. Oke Pak Tono, minum dulu silakan. Oke, saya minum. Sekalian saya mau tanya-tanya sedikit nih. Boleh silakan Pak. Ini 10 tahun itu bisa dibilang singkat, bisa dibilang lama juga ya. Jadi banyak cerita yang dialamin sama Pak Tono sama Bu Erna ini. Bu Erna, ya. Nah, yang saya penasaran, tadi kan Bapak ceritain di malam pertama. Berarti malam pertama itu Bapak melayani 2 sosok yang berbeda. Ini saya mohon maaf juga nih sampai harus cerita begini ya. Jadi yang pertama saya rasakan emang itu istri saya emang ya biasa. Maaf, saya agak sedikit vulgar. Klimaksnya pun biasa. Normal lah ya. Ya normal. Tapi saya pikir kok dia ngomong lagi. Lagi mas, lagi. Nah, yang kedua ini pas dia minta lagi, itu nggak berhenti, nggak ada jeda. Minta berhenti terus sampai klimaksnya ini yang aneh. Oke. Klimaksnya itu yang tadi diceritakan sampai teriak. Iya, sampai teriak. Tapi secara sampai cakar punggung saya. Tapi secara sentuhan itu gimana? Hangat, dingin atau gimana? Ya kalau sentuhan saya emang yang gimana? Yang saya rasa tetap istri saya. Tapi untuk efek klimaksnya itu saya merasa itu bukan istri saya. Ya. Tadi kan orang tua Bu Erna bilang kalau Bu Erna ini susah diatur. Ya. Bandel lah istilahnya gitu kan. Orang saudaranya juga bilang seperti itu. Kepala, ya. Menurut Pak Tono, mungkin nggak bandelnya ini, susah diaturnya ini, karakternya itu beda. Karena dipengaruhin sama arwah kembarannya. Menurut Pak Tono, iya apa enggak? Tidak, karena yang arwah ini sopan. Justru kalau arwah masuk ke badan Ernawati ini dia sopan, lemah lembut ngomongnya. Jadi bandel itu ya diceritakan mamanya itu emang realnya selama dia mendidik Ernawati itu. Mungkin mamanya juga nggak tahu kalau dia tuh sering kemasukan. Saudara kembarnya sering hadir. Oke. Ya jadi nyata, emang benar-benar nyata. Sifatnya keras kepala. Oke Sobat Buntu. Ada satu kalimat penting nih yang tadi disampaikan oleh Pak Tono nih. Baik buat diri kita, belum tentu baik buat keluarga kita. Nah, kalian pernah nggak punya pengalaman berbuat baik sama seseorang atau orang banyak, tapi malah menjadi malapetaka buat keluarga kalian? Silahkan isi pengalamannya di komentar. Pak Tono, terima kasih nih. Sama-sama sudah mampir ke Jalan Buntu dan cerita. Tapi saya mau pastiin, ini aman nggak diceritain di Jalan Buntu? Aman. Benar nih? Aman. Karena kan ini berhubungan dengan keluarga ya? Aman. Aman? Oke. Kalau gitu, terima kasih sudah cerita. Dan mudah-mudahan nih kegiatannya lancar terus dan rezekinya makin bagus. Iya. Salam buat keluarga di rumah. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Sama-sama, Pak. ya, oke. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Pak Tono. Dan buat kalian nih, jangan pernah bosan-bosan buat nontonin video-videonya Jalan Buntu. Jalannya memang buntu tapi rezekinya jalan terus.